Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, terutama para hamba-hamba Tuhan, para dosen-dosen teologi dan mahasiswa teologi dimanapun Anda berada. Karena saat ini saya sedang mengupas tema doktrin baptisan air, dan ini merupakan pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Karena salah satu ajaran yang terpenting di dalam Alkitab yang harus kita terapkan di dalam gereja adalah baptisan. Nah, jangan sampai baptisan yang kita lakukan itu salah atau keliru di mata Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita akan berdoa mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan, kembali di sesi yang ketiga, kami akan membahas tentang baptisan air. Tuhan Yesus pimpin sertai kami agar melalui pembahasan ini kami diberikan jawaban yang pasti, kebenaran yang mutlak sesuai dengan firman-Mu. Mengingat hari ini muncul begitu banyaknya denominasi gereja dan masing-masing gereja mempunyai konsep doktrin sendiri untuk baptisan air sehingga kami berada di dalam kebingungan. Manakah yang benar? Terutama para jemaat-jemaat awal, mahasiswa teologi, sehingga kebingungan dan kebuntuan ini semoga terjawab melalui pelajaran topik baptisan air ini. Berikan hati seorang murid, berikan hati, telinga seorang murid, agar kami selalu dengar dan rendah hati untuk belajar, menemukan dan mencari jawaban sebuah kepastian doktrin. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena hanya dengan Roh Kuduslah yang akan menuntun kami memahami kebenaran ini. Kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti yang saya katakan tadi bahwa doktrin yang akan kita kupas pada saat ini adalah doktrin baptisan air yang kami siarkan melalui Suara Kebenaran GCC atau Bible Teaching Ministry. Dua link YouTube ini kami masukkan topik ini. Baptisan air adalah salah satu doktrin yang sangat penting dalam Alkitab. Karena itu semua gereja apapun denominasinya pasti menjalankan baptisan air. Terlepas baptisan air yang dijalankan itu sesuai Alkitab atau tidak. Mungkin masing-masing mengklaim bahwa baptisan mereka sudah sesuai Alkitab. Itu urusannya, yang penting kita coba belajar bagaimana sesungguhnya. Karena banyak sekali pendeta-pendeta yang melakukan baptisan tanpa memahami apa tujuan, manfaat, khasiat, dan cara baptisan itu yang sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Untuk itulah saya membuat tema yang satu ini cukup panjang, terdiri dari 10 sesi pelajaran. Nah, sesi yang pertama, 3 khasiat baptisan air. Yang kedua sama dengan sesi yang ketiga. Nah, kemudian sesi yang ketiga adalah solusi menyelesaikan dosa manusia. Lalu sesi yang keempat dibaptis dengan cara Islam, kelima di sumber air, yang keenam dalam nama Tuhan Yesus, ketujuh dengan posisi menunduk kepala, kemudian apakah baptisan ulang boleh dilakukan, dan 9 sampai 10 pro dan kontra baptisan air. Dan sesi yang akan kita pelajari pada saat ini adalah sesi yang ketiga, solusi menyelesaikan dosa manusia. Oke, kita akan masuk ke pembahasan ini karena ini sangat-sangat penting. Solusi menyelesaikan dosa manusia. Kalau Anda lihat di layar ini, manusia aktif menyembah di muka bumi. Tapi sayang sekali, begitu banyak agama kepercayaan yang harus mereka sembah dan ikuti. Mana yang benar? Oke? Pergumulan utama yang dihadapi oleh semua agama di dunia itu adalah dosa. Apapun agama kepercayaanmu, musuh yang harus dibereskan, masalah yang harus dibereskan adalah dosa. Karena itulah semua agama itu berupaya memberikan tawaran atau solusi bagaimana cara menyelesaikan dosa. Karena dosa itu yang menjadi penyebab utama putusnya hubungan manusia dengan Allah. Sehingga Allah terasa jauh dan tidak menjawab doa-doanya. Maka semua agama ketika mengajarkan, kenapa doamu nggak dijawab Tuhan? Kenapa engkau jauh dari Tuhan? Dosamu harus dibereskan. Nah, tidak terkecuali agama Kristen pun bergumul terhadap dosa. Makanya di Yesaya 59 ayat 3 dikatakan, bukan tangan
Tuhan kurang panjang menyelamatkan, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah adalah segala dosamu. Karena itu semua agama di dunia berusaha mencari, menawarkan solusi kepada umatnya masing-masing untuk menyelesaikan dosa. Terlepas apakah solusi yang ditawarkan itu sesuai Alkitab atau enggak, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan atau tidak. Tentu, jika dosa tidak diselesaikan, dampak yang paling mengerikan dari dosa itu adalah neraka. Dengan kata lain, kalau dosamu belum dibereskan, engkau akan masuk neraka. Nggak ada gunanya engkau aktif beribadah, mengorbankan waktu, tenaga, uang di dalam agamamu kalau engkau tidak diselamatkan. Mendingan nggak usah percaya Tuhan sekalian. Lalu apa sih arti dari dosa itu menurut Alkitab? Ini sudah saya kupas pada sesi yang pertama. Kita ulang sedikit. Arti dosa menurut Alkitab. Yang pertama di 1 Yohanes 3:4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi pertama kali dosa itu sudah mulai terjadi ketika nenek moyang kita Adam dan Hawa melanggar hukum Tuhan. Tentang pohon pengetahuan baik dan jahat, Tuhan berkata di Kejadian pasal 2 ayat 17, jangan kau makan buah itu. Sebab pada hari yang engkau makannya pasti engkau makan. Itu larangan Tuhan. Tapi sayang manusia makan buah pohon itu. Maka sejak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, manusia dinyatakan sebagai makhluk yang berdosa. Makhluk yang berdosa. Yang kedua, 1 Yohanes 5:17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi, yang namanya dosa adalah kejahatan. Nah, di masyarakat, semua ada kejahatan. Walaupun negara itu ateis, tidak percaya pada Tuhan. Mungkin di dalam kamus bahasa mereka tidak ada kata dosa, tapi dosa terjadi. Karena di negara ateis pun banyak kejahatan. Lalu, Yakobus 4:17, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, berdosa. Artinya, kita orang Kristen nih, kita tahu Yesus adalah juru selamat, lalu kita tidak beritakan Injil menyelamatkan orang lain, di mata Tuhan kita sudah punya dosa. Bayangkan berapa banyak dosa yang kita lakukan karena kita banyak kenal orang tapi tidak pernah beritakan Injil. Untuk itulah kenapa saya mati-matian menyiapkan materi-materi penginjilan, materi pengajaran, karena saya tidak ingin Tuhan mengejar dosa saya. Tapi kalau saya sudah menyajikan, Anda tidak mau nonton, maka tugas saya selesai. Bukan dosa saya lagi, Anda nggak mau terima. Lalu, Roma 14 ayat 23. Sesuatu yang tidak dia lakukan tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, engkau tidak lakukan, engkau sudah punya dosa. Ketika engkau tahu ini loh ajaran yang benar, engkau tidak lakukan, engkau sudah berdosa. Karena itu, setiap hari kita berbuat dosa, baik dosa yang sengaja maupun tidak sengaja, dosa yang kita sadar maupun tidak sadar. Karena banyak orang, terutama di poin pertama, 1 Yohanes 3:4, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Nah, apakah Anda sudah tahu setiap hukum-hukum Allah di Alkitab keseluruhan? Anda tidak tahu, Anda langgar, engkau sudah dosa. Apakah Anda langgar dan tidak tahu karena itu Anda tidak berdosa? Misalnya, banyak doktrin yang mungkin diabaikan. Yesus katakan di Yohanes pasal 13 ayat 14-15 harus basuh kaki. Anda tidak basuh kaki berarti Anda sudah melanggar firman Tuhan. Lalu di 10 hukum Allah, selama ini orang Kristen hanya memegang 9 hukum. Karena hukum yang satu diabaikan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu hukum yang keempat. Nah, ketika engkau mengabaikan hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat, Anda sudah berdosa. Apakah Anda sadar, mengerti atau tidak? Itu urusan Anda. Sama juga baptisan. Ketika cara baptisan Anda tidak sesuai Alkitab, Anda sudah punya dosa di sini. Makanya ini dia disebut dosa terselubung yang tidak kita sadari. Dan ketika berbicara tentang dosa, dosa ada 2 macam. Dosa turunan, dosa yang bersumber dari nenek moyang kita Adam dan Hawa, dan dosa pribadi. Nah, kedua macam dosa ini kalau tidak diselesaikan, ujung-ujungnya membuat kita masuk ke neraka. Semua manusia tanpa kecuali punya kedua macam dosa ini. Apakah dia itu seorang rohaniwan, seorang rasul, seorang nabi, semuanya punya kedua macam dosa ini.
Roma 5 ayat 12, kita lihat sedikit tentang dosa turunan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yaitu gambaran dia akan datang. Perhatikan kalimat terakhir yang saya catat merah, tidak berbuat dosa dengan cara seperti yang dibuat oleh Adam. Adam makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kita tidak makan. Tapi karena kita adalah keturunan dari Adam, secara otomatis kita juga ikut menanggung dosa yang diperbuat Adam. Nah, inilah yang disebut dosa turunan. Nah, dosa turunan ini kapan terjadi? Di Mazmur 51 ayat 5 dan 7. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ternyata dosa turunan sudah terjadi ketika seseorang di dalam rahim ibunya. Bagaimana mungkin seorang janin yang di dalam rahim ibunya bisa berbuat dosa? Kan nggak mungkin. Apakah dia bergerak di kiri, bergerak itu membuat ibunya sakit, aduh, di perutnya, lalu itu dosa? Justru kalau bayi itu diam-diam dianggap, oh nggak berdosa. Kalau diam-diam berarti bayi perkembangannya tidak normal. Mungkin sudah mati di dalam rahim, kita nggak tahu. Tapi kalau masih ada gerakan, masih ada ulet dia karena terbaring capek, itu bukan dosa. Nah, kalau di dalam kandungan sudah ada dosa, itu pasti menunjukkan dosa turunan, dosa warisan dari nenek moyang kita. Dan akibat dari dosa itu sangat mengerikan. Akibat pertama, terpisah dari Allah. Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, diusir dari Taman Eden. Akibat kedua, Allah tidak akan menjawab doanya. Jadi kalau Anda sudah berdoa tidak dijawab oleh Tuhan, sudah waktunya kita koreksi, adakah dosa terselubung di dalam kehidupan kita atau enggak? Karena kalau orang berbuat dosa masih dijawab doanya oleh Tuhan, dia akan bertobat. Lah, hidup saya masih jelek, masih rusak, tapi Tuhan jawab doaku, berarti Tuhan masih memaklumi aku. Enggak akan bertobat. Yang ketiga, tidak diberkati, sebaliknya dikutuk. Kenapa ekonomimu sulit? Kenapa ekonomimu tidak bangkit? Kenapa usaha ini gagal, usaha itu gagal? Sudah waktunya Anda coba lihat kenapa. Apakah ada dosa terselubung? Ini harus dibereskan. Karena gara-gara dosa, Adam dikutuk, Hawa dikutuk, ulah dikutuk, tanah yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan pun dikutuk. Jadi, dampak dari dosa adalah kutukan Tuhan, bukan berkat. Berkat Allah akan mengalir kalau dosamu disuruh dibereskan. Yang keempat, namanya tidak akan tercatat di sorga. Di sorga itu ada sebuah buku, namanya Kitab Kehidupan, yang khusus akan mencatat nama-nama orang yang akan masuk ke sorga. Jika engkau punya dosa, namamu tidak akan tercatat di dalam Kitab Kehidupan, engkau akan masuk ke api yang mengerikan. Dan yang paling mengerikan dari dosa adalah masuk neraka. Karena itu, jika dosa tidak dibereskan, dosa tidak diselesaikan, ujung-ujungnya Anda akan masuk ke neraka. Jadi betapa mengerikannya akibat dari dosa itu Anda tahu? Karena itu, kita akan nonton sebuah cuplikan video bagaimana gambaran tentang neraka. Neraka siksaan jahanam, suatu kondisi di mana orang akan mengalami kertakan gigi mengerikan. Supaya kita lihat. Oke, mari kita nonton cuplikan video pendek ini. Dipersilahkan. Kabulkan taubat ampuni dosa-dosaku.
Dosa-dosaku tak terhitung bagai debu. Ya Ilahi, ku mohon rahmat kasih-Mu. Sisa umurku berkurang setiap hari. Dosa-dosaku makin bertambah, ya Ilahi. Hamba-Mu ini bersimpuh menyerahkan diri. Mengaku menyeru dan memohon bila Kau berpaling, kemana lagi harapanku? Bapak Ibu yang saya kasih, kita sudah menonton cuplikan video. Bagaimana tanggapan Anda? Nah, video itu menjelaskan bahwa setelah kematian masih ada kehidupan. Dan kalau kita tidak masuk ke surga, maka kita akan mengalami siksaan di neraka, dibakar karena dosa kita. Maka sebelum kita dipanggil Tuhan, sebelum kita mengembuskan nafas yang terakhir, setidaknya dosa itu harus kita bereskan dulu. Tapi persoalannya adalah kapan Anda meninggal? Apakah Anda tahu? Kalau saya tahu umur 100 tahun baru meninggal, saya akan tunggu 99 tahun baru dibaptis. Tapi persoalannya saya tidak tahu kapan saya akan meninggal. Sehingga Pengkhotbah 9 ayat 12 mengatakan manusia tidak mengetahui waktunya. Kalau Anda tidak tahu kapan mati, maka mempersiapkan kematian adalah solusi yang terbaik. Jangan sampai terlambat sehingga tidak sempat dibaptis untuk selesaikan dosa kita. Nah, solusi menyelesaikan dosa itu bagaimana? Kita lihat. Cara menyelesaikan atau menghapus kedua macam dosa itu, Tuhan menawarkan solusi melalui baptisan air. Dengan kata lain, baptisan air punya kuasa, baptisan air punya khasiat untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Kita akan lihat ayat-ayatnya. Bahwa baptisan punya kuasa untuk menyelesaikan dosa.
Lukas pasal 33. Ini perkataan dari Yohanes Pembaptis. Dia juga yang membaptis Tuhan Yesus. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Perhatikan kalimat yang saya cetak miring dan dicetak warna merah. Dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Menurut saya tidak perlu ditafsirkan lagi karena sudah sangat jelas. Lalu Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Penekanan yang sama diungkapkan oleh Rasul Petrus di sini, dibaptis untuk pengampunan dosamu. Berarti khasiat dari baptisan adalah menyelesaikan dosa-dosa kita. Nah, perkataan orang ketiga adalah Ananias. Ananias adalah seorang hamba Tuhan kecil yang tinggal di kota Damsyik. Ketika Saulus melakukan perjalanan ke Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan, terjadi pertobatan. Tapi Tuhan terus suruh dia ke Damsyik. Nah, di Damsyik itulah dipertemukan dengan seorang pelayan kecil namanya Ananias. Karena Ananias hanya muncul 1-2 kali, setelah nggak muncul lagi. Artinya bukan pendeta terkenal. Perkataan Ananias kepada Saulus, Kisah Rasul 22:16. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Dosa Saulus itu banyak. Karena dia telah menganiaya umat Tuhan. Memenjarakan, menyiksa, membunuh. Sehingga dalam perjalanan ke Damsyik itulah Tuhan Yesus tegur, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Karena yang dia lakukan kepada umat Kristen, melakukan kepada Tuhan. Dia menyakiti hati Tuhan. Tapi untunglah akhirnya Saulus bertobat, bahkan menjadi seorang rasul yang luar biasa. Kemudian ini perkataan dari Petrus. 1 Petrus 3:21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, itu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Baptisan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Kalau mau membersihkan kenajisan jasmani, membersihkan badan, itu namanya mandi di kamar mandi pakai sampo dan sabun. Tapi karena baptisan adalah membersihkan hati nurani kita, membersihkan yang di dalam. Berarti bukan tergantung airnya bersih atau enggak. Oke? Tapi yang penting adalah caranya benar atau tidak. Nah, dari 4 ayat ini menekankan baptisan punya kuasa untuk menyelesaikan dosa. Oke? Nah, kemudian timbul pertanyaan. Panatan. Sebenarnya yang menyelesaikan dosa manusia, yang mengampuni dosa manusia, baptisan air atau darah Yesus. Ini jadi masalah lagi kan? Baptisan air atau darah Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih, sebenarnya yang menyelesaikan dosa kita, yang mengampuni dosa kita adalah darah Yesus Kristus. Lah, kalau gitu baptisan nggak penting dong Pak. Sabar dulu. Kita pelajari secara terstruktur, kita pelajari secara sistematis. Yang penting kita pegang dulu, yang menyelesaikan dosa kita adalah darah Yesus. Nah, untuk memahami kebenaran ini, kita harus telusuri sejak nenek moyang kita, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa. Kita telusuri pelan-pelan. Karena dosa terjadi sejak Adam dan Hawa, maka kita harus pelajari dari zaman Adam dan Hawa. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan penumpahan darah. Itu disampaikan oleh penulis Ibrani 9 ayat yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya, jika tidak ada darah yang ditumpahkan, maka pengampunan dosa tidak terjadi. Jika tidak ada darah yang dikorbankan, maka penghapusan dosa tidak terjadi. Karena dosa hanya bisa diselesaikan dengan darah yang ditumpahkan. Lalu, darah siapa? Bapak Ibu, karena itu, ketika nenek moyang kita Adam dan Hawa berbuat dosa, satu Allah sudah mulai memperkenalkan darah sebagai media dalam penebusan dosa. Darah.
Tapi kalau Anda baca di dalam Kejadian pasal 3 yang menceritakan nenek moyang kita jatuh dalam dosa, Anda tidak akan temukan kata dosa dan tidak akan ketemukan kata darah. Tapi di Kejadian pasal 3 ada darah dan ada dosa. Karena dua ini sudah diperhadapkan. Nah, kita lihat dulu tentang darah di Kejadian pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Perhatikan tidak ada kata darah di Kejadian pasal 3:21, tapi mengandung darah. Artinya, di dalam Kejadian pasal 21 ada darah yang ditumpahkan. Dari mana kita tahu? Perhatikan kata kulit binatang. Dengan kata lain, engkau tidak akan mendapatkan kulit binatang kalau tidak terlebih dulu membunuh binatangnya. Dan ketika binatangnya dibunuh, binatangnya disembelih, dipotong, maka ada darah yang ditumpahkan di sana. Nah, darah inilah yang menjadi simbolis untuk menyelesaikan dosa. Jadi begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah mulai memperkenalkan darah secara simbolis. Nah, sehingga ketika kita masuk ke zaman Taurat Musa, semua penyelesaian dosa manusia tetap menggunakan darah. Ketika Anda baca kitab Imamat pasal 1 sampai pasal 7, setidaknya ada 5 macam korban-korban yang semuanya mengandalkan darah untuk membereskan dosa-dosa manusia. Yaitu korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penebus salah, dan korban penghapus dosa. Namun, saat itu semua korban-korban itu masih masih bersandarkan pada darah binatang. Ya, darah binatang. Nah, karena itu dibutuhkan suatu darah yang lebih kompeten, darah yang lebih berkhasiat, darah yang lebih kuat untuk membasuh dosa manusia sekaligus dan selamanya. Nah, ujung-ujungnya kalau kita tarik ring panjang, kita akan menemukan darah Yesus. Apakah darah hewan masih relevan dipakai zaman Perjanjian Baru? Masalahnya adalah, pertama, terlalu mahal. Bayangkan, Anda berbuat dosa, harus seekor hewan yang dikorbankan. Katakanlah kambing lah, Indonesia lebih terkenal kambing. Seekor kambing harganya berapa? 2,5 juta. Nah, kalau dalam 1 bulan 10 kali engkau berbuat dosa, maka engkau harus korbankan 10 ekor kambing, 25 juta. Sementara honor engkau hanya 10 juta. Apa sanggup Anda hidup dengan kondisi demikian? Bapak Ibu, terlalu mahal. Lalu yang kedua, sangat merepotkan. Ketika mempersembahkan korban, bukan berarti hewan sudah dipotong, taruh di atas mezbah, api dinyalakan, lalu Anda pergi ke kantor, selesai dari kantor baru datang lagi. Enggak, Anda harus menjaga sampai selesai korban bakaran. Kemudian dari abu itu dioleskan ke bagian tubuh, menyatakan dosamu sudah digantikan oleh hewan ini. Artinya perlu 1 hari. Nah, kalau 10 hari dalam 1 bulan engkau berbuat dosa, 10 hari engkau tidak bekerja. Setelah itu Anda datang ke bos dengan wajah senang karena dosamu sudah dibereskan. Bos tanya, "Hei, kemana saja 10 hari kau tidak datang?" Anda berkata, "Nebus dosa, bos." "Oh, jadi dosamu sudah bersih dong. 10 hari nggak masuk kerja." "Iya, bos." Lalu bos berkata, "Mulai sekarang tebus saja dosamu. Nggak usah ke kantor lagi." Selesai Anda dipecat. Siapa yang sanggup hidup dengan darah hewan zaman sekarang? Nah, kemudian sangat akan membentuk agama eksklusif. Agama eksklusif adalah agama yang hanya bisa diikuti segelintir orang. Mungkin orang yang punya pabrik, perusahaan, dia nggak usah masuk kantor pun aman, nggak, duitnya masih jalan dan bisa sanggup membeli hewan sebanyak apapun untuk dikorbankan. Tapi berapa banyak? Karena itu dibutuhkanlah pengganti dari darah hewan. Darahnya siapa? Lewat kelahirannya, Yesus Kristus telah menggantikan cara penebusan dosa dari model perjanjian lama ke model perjanjian baru. Inilah korban darah hewan versi yang baru, versi perjanjian baru. Sehingga Yesus disebut anak domba. Ibrani 9:13-14. Sebab jika darah domba jantan dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis,
sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Artinya, darah Yesus Kristus sudah menggantikan darah di dalam perjanjian lama. Darah hewan tidak perlu lagi. Yang kita perlukan adalah darah Yesus Kristus untuk menebus dosa. Maka yang menebus dosa kita adalah darah Yesus. Oke, kita buktikan ayatnya. Saya tidak baca ayat ini karena cukup panjang, karena banyak ayat. Saya hanya membaca di bagian yang saya cetak merah dan cetak miring, supaya kita masuk intinya. Wahyu pasal 1 ayat yang kelima, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Lalu, Wahyu 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Berarti darah Kristus untuk menyelesaikan dosa menurut Petrus. Lalu, Efesus 1 ayat 7. Oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kemudian 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 4 penulis kitab berbeda tapi punya pemahaman yang sama. Darah Yesuslah yang menyelesaikan dosa kita. Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes, kemudian Petrus ditulis oleh Rasul Petrus, Efesus ditulis Paulus, dan 1 Yohanes ditulis oleh Rasul. 3 tokoh di dalam kitab yang mereka tulis menekankan hal yang sama. Darah Yesus Kristus berkuasa menyelesaikan dosa. Oke. Jadi, sebenarnya yang mengampuni dosa manusia itu adalah darah Yesus. Sebenarnya. Tapi persoalan, kita lihat dulu ayatnya. Penegasan Tuhan Yesus. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apa yang sudah disampaikan Tuhan Yesus? Final. Darahnya yang menyelesaikan dosa manusia. Nah, persoalan sekarang muncul. Bagaimana cara kita mendapatkan darah Yesus untuk penebusan dosa? Permasalahannya adalah darah Yesus sudah kering 2000 tahun yang lampau di Bukit Golgota. Tanggal 27 November ini saya ke Israel. Memimpin satu rombongan 29 orang ikut tur ke Holy Land selama 14 hari. Tentu salah satu tempat yang akan kami kunjungi itu adalah Bukit Golgota, di mana Tuhan Yesus pernah disalibkan menumpahkan darahnya. Darahnya sudah hilang. Bagaimana kita mendapatkan darah Yesus kembali agar dosa kita bisa ditebus? Dan kalau darah Yesus belum hilang pun nggak akan cukup. Di dunia yang percaya pada Yesus 2,6 miliar. Apakah darah Yesus itu ada 2,6 miliar tetes? Satu tetes dikumpulkan berapa ember darah Yesus? 2,6 miliar itu sudah berember-ember loh. Tidak akan cukup. Karena itu harus ada solusi atau cara agar semua orang bisa dapatkan darah Yesus dengan lebih praktis. Nah, di atas kayu salib itulah Tuhan Yesus melakukan semacam transformasi dari darah ke air. Dengan kata lain, di dalam air baptisan itulah darah Yesus bekerja untuk memberikan pengampunan dosa. Kita lihat dulu dasar ayat yang saya pakai untuk menunjukkan transformasi dari darah ke air. Yohanes 19 ayat 33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Jadi seperti aturan dan menyalibkan orang adalah mereka itu sudah disalibkan, ditentukan berapa jam. Nah, waktu disalibkan kalau jamnya sudah lewat belum mati, kedua kaki dari orang yang disalibkan harus dipatahkan. Nah, ketika kakinya dipatahkan mereka kesakitan, lalu tumpuan mereka tinggal di sini. Mereka akan sesak napas, tidak lama kemudian mereka akan mati. Tapi waktu itu dua penjahat masih hidup, kakinya dipatahkan, kaki Yesus tidak dipatahkan. Tapi salah satu prajurit yang melihat bahwa Yesus sudah mati ingin pastikan, lalu ditusuklah lambung Yesus dengan tombak. Ayat 34. Ketika seorang dari prajurit itu menikam lambungnya
dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Darah dan air. Bapak Ibu yang saya kasih, perhatikan ini. Seharusnya darah Yesus itu tidak keluar lagi. Karena apa? 6 jam dia digantung di atas kayu salib. Yesus dipaku di sini. Darah itu sudah kering. Maka tidak heran di atas kayu salib Yesus berkata, "Aku haus." Karena kondisi tubuhnya sudah kering, darah terus mengalir keluar. Ya? Dan andai kata masih ada darah, itu pun sudah beku darah itu. Karena Yesus sudah mati, darah sudah tidak jalan. Tapi Yohanes yang menulis kitab ini melihat dengan jelas ketika lambung itu ditusuk, lalu keluarlah darah dan air. Nah, apakah darah itu keluar sisi kanan, lalu air keluar sisi kiri, atau tercampur? Tapi intinya Yohanes dapat melihat dengan sangat jelas ada darah dan air keluar dari sumber yang sama, dari bekas tusukan tombak itu. Nah, Yohanes yang melihat hal ini khawatir. Nanti setelah kitab itu dia tulis, ada orang tidak percaya. Maka dia tegaskan apa yang dia lihat itu di ayat 35. Dan orang yang melihat hal ini sendiri memberi kesaksian dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Jadi Yohanes takut orang membaca ini tidak akan percaya. Maka percayalah, dari lambung yang terluka mengalir darah dan air. Nah, yang mengampuni dosa kita adalah darah Yesus. Dan darah Yesus bekerja di dalam air baptisan. Dengan sendirinya, baptisan punya kuasa mengampuni dosa. Nah, baptisan pengampunan dosa itu baru bisa terjadi. Harus memenuhi 3 unsur. 3 unsur itu apa? Ada roh, air, dan darah. Jadi waktu baptisan baru punya khasiat pengampunan dosa kalau 3 unsur yang muncul. Ada roh, air, dan darah. Nah, kita lihat ketiga unsur ini. 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 8. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Perhatikan, 3-nya adalah satu. Satu kesatuan. Artinya, waktu baptisan ketiganya itu harus ada. Satu paket tidak terpisahkan. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Satu itu apa? Ada roh, ada air dan darah. Artinya, baptisan itu ada darah Yesus yang bekerja. Tapi harus ada kehadiran Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus yang hadir, maka baptisan itu tidak lengkap. Ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, 3 unsur itu juga muncul. Coba kita perhatikan ketiga unsur ini. Matius pasal 3, 16-17. Ini ayat sudah saya baca, jadi saya tidak baca lagi ya. Perhatikan unsur yang pertama ada roh Allah. Roh Allah turun seperti burung merpati. Itu adalah Roh Kudus. Lalu ada air. Nah, darah di mana Pak? Yesus. Karena darah Yesus mewakili darah yang akan ditumpahkan. Jadi roh, air, dan darah melengkap di sini. Sehingga melalui baptisan itu Tuhan Yesus ingin menekankan dalam baptisan harus ada darah Yesus. Harus ada Roh Kudus yang bekerja dan harus ada air. Karena air itu untuk menyucikan. Bapak Ibu yang saya kasih, karena itu baptisan tanpa air, baptisan bendera tidaklah alkitabiah. Dalam baptisan, selain ada darah Yesus yang bekerja, yang tidak kalah penting adalah dalam baptisan harus ada kehadiran Roh Kudus. Dengan kata lain, apakah hamba Tuhan yang melakukan baptisan air itu sudah dipenuhi Roh Kudus? Bapak Ibu kan sudah lama dibaptiskan. Nah, coba tanya kembali. Pendeta yang membaptis Anda sudah dipenuhi Roh Kudus belum? Kalau pendeta yang membaptis Anda belum dipenuhi Roh Kudus, belum sah. Walaupun baptisan yang Anda terima itu sudah sesuai dengan Alkitab. Kenapa demikian? Karena Roh Kudus itu adalah tanda bukti seorang itu utusan Tuhan. Semua orang berhak, semua orang boleh mengaku sebagai utusan Tuhan, boleh mengaku sebagai pendeta. Persoalannya, pendeta itu ada 2 macam, pendeta organisasi dan pendeta Tuhan.
Hamba Tuhan dan hamba organisasi. Nah, hamba organisasi dia menjadi hamba Tuhan karena ditabiskan oleh organisasi sinode. Tapi di mata Tuhan apakah dia sudah legal menjadi hamba Tuhan? Nah, pengakuan sebagai hamba Tuhan itu adalah orang itu harus diberikan Roh Kudus. Nah, kalau dia sudah dapat Roh Kudus, maka baptisan yang dijalankan oleh pendeta itu baru punya kuasa atau khasiat pengampunan dosa. Kita lihat apa yang disampaikan Rasul Yohanes di Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 23. Penekanan Tuhan Yesus tentang peran Roh Kudus di dalam pengampunan dosa. Yohanes pasal 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Apa tanda buktinya bahwa seseorang itu diutus oleh Tuhan? Tanda buktinya adalah Roh Kudus. Ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, begitu mereka sudah diberikan Roh Kudus, berarti mereka diutus oleh Tuhan. Nah, sang pengutus akan memberikan otoritas. Dan salah satu otoritasnya itu adalah pengampunan dosa. Ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Dengan kata lain, kalau pendeta yang melakukan baptis belum ada Roh Kudus, patut dipertanyakan apakah dia itu hamba organisasi atau hamba Tuhan. Nah, jika dia hanya hamba organisasi, maka tidak ada otoritas dalam melakukan baptisan. Karena baptisan sangat menentukan tentang pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa sangat bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Walaupun baptisan yang Anda terima di gereja lokal sudah benar 100%. Dengan kata lain 100% sesuai Alkitab. Namun jika pendeta yang membaptis Anda belum dipenuhi Roh Kudus, belum sah, belum ada kuasa. Nah, apalagi baptisannya tidak sesuai dengan Alkitab. Ini disebut double kesalahan. Baptisan tidak sesuai Alkitab, di sini sudah kesalahan, itu dosa. Lalu pendetanya tidak ada Roh Kudus, ini juga salah. Artinya double kesalahan. Maka Bapak Ibu harus tanya kembali, pendeta yang membaptis Anda itu sudah ada Roh Kudus atau belum? Kalau belum ada Roh Kudus, maka baptisan yang Anda terima belum sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Karena itulah, baptisan baru dinyatakan sah. 3 unsur sudah tergenapi. Ada roh, air, dan darah adalah baptisan yang dilakukan oleh rasul-rasul di hari Pentakosta. 3.000 orang dibaptis. Kenapa demikian? Karena saat itu Roh Kudus sudah dicurahkan. Darah Yesus sudah ditumpahkan. Tinggal mereka dibaptis di air. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Artinya, pengampunan dosa melalui baptisan sudah ada khasiatnya. Karena darah Yesus sudah ditumpahkan dan Roh Kudus sudah dicurahkan pada hari Pentakosta. Karena itu, dalam baptisan harus ada kehadiran atau campur tangan Roh Kudus. Kalau tidak, maka tidak lengkap. Oke, karena itu ada darah Yesus yang bekerja, ada kuasa Roh Kudus. Yohanes ditugaskan oleh Allah memperkenalkan baptisan. Yohanes juga yang membaptis Yesus. Pertanyaan saya adalah, Yohanes sudah dipenuhi Roh Kudus belum? Jawabannya adalah sudah. Ketika Yohanes di dalam kandungan ibunya, dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Artinya dia utusan dan dia berhak untuk melakukan baptisan. Karena dia sudah dipenuhi Roh Kudus dari rahim ibunya. Jadi, kita lihat kembali tentang lahir ini. Dosa. Ada 2 macam dosa. Dosa turunan dan dosa pribadi. Nah, kedua macam dosa ini diselesaikan lewat baptisan air. Artinya, setelah Anda dibaptis, semua dosa Anda itu seperti selembar kertas putih, bersih, tidak ada dosa lagi. Tapi persoalannya adalah, jika baptisan itu punya kuasa mengampuni segala dosa, apakah setelah kita dibaptis, kita nggak akan berbuat dosa lagi? Nah, kalau kita berbuat dosa, apakah dibaptis lagi? Karena ada pendeta yang menentang pengajaran saya yang tidak percaya baptisan punya kuasa mengampuni dosa.
Sehingga dia mengargumentasi, Pak Nathan, emang selesai dibaptis nggak buat dosa lagi? Nah kalau berbuat dosa, harus dibaptis lagi dong. Berapa kali Anda harus dibaptis? Oke, saya jawab begini. Baptisan itu mengampuni segala dosa. 1 Yohanes 1:7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Artinya semua dosa, baik dosa turunan maupun dosa pribadi itu diselesaikan melalui darah Yesus Kristus. Oke, bersih nih. Lalu 1 Yohanes pasal 2 ayat 1-2. Anak-anakku, hal ini kutulis kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Berarti kan segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Artinya, dosa seluruh umat manusia, baik secara global, universal, kolektif maupun pribadi, semua dosa itu diselesaikan oleh darah Yesus. Sehingga waktu baptisan, Anda bersih. Oke, bersih. Tapi persoalannya adalah, apakah setelah kita dibaptis, tidak akan berbuat dosa lagi? Ya? Setelah dibaptis, tidak akan berbuat dosa lagi? Jawabannya adalah, masih bisa berbuat dosa. Ya? Jadi setelah dibaptis masih bisa berbuat dosa. Lalu solusinya apa Pak Nathan? Apakah dibaptis ulang? Tidak. Nah kita lihat solusinya. Ketika kita dibaptis, ada 2 macam dosa yang akan diselesaikan. Dosa turunan dan dosa pribadi. Nah kedua macam dosa ini diselesaikan oleh baptisan. Bersih nih. Nah setelah kita dibaptis berlaku 2 macam dosa lagi, yaitu dosa yang mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut. Kan ini 2 macam dosa kan beres nih. Lalu kita lihat 2 macam dosa. Setelah dibaptis orang itu kembali bisa berbuat dosa lagi, dan ada 2 macam dosa berlaku untuk orang Kristen. Anda sudah dibaptis nih, sudah sesuai Alkitab, berlaku 2 macam dosa, yaitu dosa yang membawa maut dan dosa yang tidak membawa maut. Nah, lalu solusi menyelesaikan dosa yang membawa maut dan tidak membawa maut ini gimana? 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Kita lihat solusi menyelesaikan dosa bagi orang Kristen yang sudah dibaptis. Ya, sudah dibaptis. Di 1 Yohanes pasal 1 ayat 7-9 mengatakan dosa ini diselesaikan. Kemudian 1 Yohanes pasal 1 ayat 7, tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. Nah ayat 7 berbicara tentang baptisan. Darah Yesus menyucikan segala dosa. Kita sudah dibaptis. Tapi ayat yang ke-8, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak di dalam diri kita. Artinya masih hidup di dunia, masih bisa berbuat dosa. Lalu solusi menyelesaikan dosa itu apa? Ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala dosa kita bisa diampuni dengan mohon pengampunan Tuhan. Segala dosa, oke? Tapi persoalannya adalah ini dosa yang tidak mematikan. Dosa yang tidak membawa maut. Nah lebih jauh Rasul Yohanes di dalam kitab Yohanes tadi yang kita bacakan pasal 1. Nah sekarang kita baca pasal 5. Jadi harus kita bandingkan. Jangan hanya mengutip satu bagian kita hilangkan bagian ini. Harus disinkronkan. Harus kita buat menjadi standar. Atau kita buat menjadi setara. Ada dosa yang membawa maut dan tidak membawa maut. Nah ini dosa yang tidak membawa maut. Kita mohon pengampunan Tuhan. Tapi ada dosa yang membawa maut. Nah bagaimana solusinya? 1 Yohanes pasal 5 ayat 16-17. Oke, ini dosa yang membawa maut. Dosa yang tidak membawa maut dan yang membawa maut. Ini adalah dosa yang berlaku bagi orang Kristen yang sudah dibaptis. 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut.
Ini dosa yang tidak mendatangkan maut. Tetapi ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang hal itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, jadi Tuhan Yohanes membagi ini. Dosa yang tidak membawa maut, berdoa mohon pengampunan Tuhan. Sedangkan dosa yang membawa maut, dia berkata, tidak kukatakan ia harus berdoa. Artinya berdoa pun sudah tidak ada gunanya. Karena itu dosa yang membawa maut. Dosa yang tidak bisa diampuni. Lah, mengerikan ya, dosa yang tidak diampuni. Bukankah segala dosa bisa diampuni? Tidak. Nah, dosa yang membawa maut itu, bagaimana solusinya? Setelah dibaptis, kita masih hidup di dunia dan masih sangat berpotensi berbuat dosa. Nah, maka ada dua macam dosa yang berlaku lagi bagi orang Kristen yang sudah dibaptis, dosa yang tidak membawa, dosa yang membawa maut. Nah, dosa yang tidak membawa maut, solusinya adalah berdoa mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Maka Yesus ajarkanlah doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Setiap hari kita berbuat dosa, setiap hari kita mohon pengampunan Tuhan. Itu dosa yang tidak membawa maut. Tapi dosa yang membawa maut, Yohanes katakan, ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang hal itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Artinya, berdoa pun sudah percuma. Nggak ada gunanya lagi. Karena nggak ada pengampunan. Karena itu jangan sampai orang Kristen melakukan dosa yang membawa maut ini. Lalu dosa yang membawa maut itu dosa apa? Di Alkitab hanya ada dua dosa yang membawa maut yang secara jelas tegas ditekankan. Yang pertama, apa itu? Sampai begitu seriusnya, Tuhan tidak bisa memberikan pengampunan lagi. Yang pertama adalah menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus, dosa maut. Markus pasal 3, 28, 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Karena melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dosa tidak ampun selamanya, dosa kekal. Ini dosa yang membawa maut. Jangan sampai Anda menghujat Roh Kudus. Lalu, yang kedua, dosa murtad dari Tuhan Yesus. Ibrani 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dan dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi, sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka sendiri dan menghinanya di muka umum. Dosa murtad. Kalau Anda sudah sampai dibaptis, berarti Anda seharusnya sudah mengerti Yesus itu juru selamat bagi Anda. Okay? Tapi Anda murtad lagi, pindah ke agama lain lagi, apapun alasannya. Apakah engkau menikah karena pekerjaan, apapun. Kalau Anda sampai meninggalkan Tuhan Yesus, pindah ke agama lain, dosa yang membawa maut. Walaupun suatu hari Anda kembali, belum tentu Anda diampuni. Dosa yang mendatangkan maut itu ada dua. Karena itu hati-hatilah. Dosa yang tidak membawa maut, solusinya adalah berdoa mohon pengampunan. Sedangkan dosa yang membawa maut, sudah tidak ada pengampunan. Maka berjaga-jaga kedua macam dosa itu. Namun pada akhirnya, semua dosa akan membawa maut atau kematian kekal jika tidak diselesaikan. Tadi saya sudah jelaskan nih, dosa yang tidak membawa maut. Bukan berarti kalau Anda tidak bereskan, tidak akan masuk neraka. Bisa masuk neraka. Makanya di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21, Paulus uraikan. Ini dosa yang tidak mendatangkan maut. Kecemaran, penyembahan berhala, iri hati, dan macam-macam. Nah, Paulus katakan, itu akan, kalau engkau lakukan itu, engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya, harus diselesaikan. Inilah pentingnya penyempurnaan rohani. Setelah dibaptis, Anda harus sering melakukan penyempurnaan rohani. Harus menjaga, jangan sampai jatuh dalam dosa. Nah, kalau kita dosa tidak membawa maut, mohon pengampunan Tuhan, perbaiki, dan terus perbaiki. Hiduplah dengan baik dan benar. Sehingga Rasul Paulus, selevel rasul saja, takut tidak masuk ke sorga karena lupa melakukan penyempurnaan rohani. 1 Korintus
Korintus 9:27, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil jangan aku sendiri ditolak. Menguasai apa yang dikuasai oleh Paulus, perkataannya, perbuatannya, pikirannya. Kan itu bagi orang yang sudah dibaptis, usahakan perkataan kita jangan menyakiti orang, jangan sembarang ngomong, supaya enggak lain terluka. Kita berbuat dosa lewat perkataan, lewat perbuatan dan pikiran kita. Dengan demikian, kalau kita pelihara 3 ini, kita jaga, awasi, kita mempertahankan khasiat dari baptisan yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi di sesi yang ketiga ini, solusi menyelesaikan dosa kita dibaptis. Karena di dalam air baptisan itulah darah Yesus bekerja. Nah, di sesi yang keempat, kita sudah akan masuk ke tekniknya. Bagaimana cara baptisan punya khasiat pengampunan dosa, cara yang sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Kita nantikan di sesi yang keempat. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar di sesi yang ketiga, solusi menyelesaikan dosa. Dan kami sudah disingkapkan dengan jelas. Dosa hanya bisa diampuni oleh darah Yesus Kristus. Dan darah Yesus Kristus kami dapatkan melalui air baptisan. Karena di dalam air baptisan itulah darah Yesus bekerja dan diteguhkan dengan kuasa Roh Kudus. Dengan demikian dosa dibersihkan. Dan kami yang telah dibaptis, semoga Tuhan terus menyertai, memimpin, menuntun agar kami hidup di dalam kekudusan, agar baptisan pengampunan dosa tetap kami pertahankan sampai akhir hayat kami. Di sesi yang keempat, kami akan belajar tentang teknik-teknik atau cara-cara pelaksanaan baptisan. Tuhan tetap menyertai, menuntun kami, dan siapapun yang mendengarkan topik yang ketiga ini, dan akhirnya mereka akan sabar mengikuti pelajaran sesi yang keempat, sehingga terjadilah kelengkapan struktur yang lengkap dalam satu topik ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, tunggu minggu depan topik yang sangat menarik. Kita sudah akan masuk ke teknik baptisan. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti sekolah STTGCC, Sekolah Tinggi Teologi Jesus Class Curriculum, setiap doktrin itu ada 10 pertanyaan yang perlu Anda jawab. Nah, ini adalah pelajaran sesi yang ketiga, ada 10 pertanyaan yang sudah dituliskan di sini. Kita lihat pertanyaan sesi yang pertama. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi penyebab putusnya hubungan antara manusia dengan Allah sehingga Allah tidak menjawab doa-doanya? Yang kedua, tuliskan teks 4 Alkitab yang menjelaskan tentang arti dari dosa. Yang ketiga, sejak kapan manusia memiliki dosa turunan? Apakah setelah lahir atau sebelum lahir ke dunia? Tuliskan teks ayatnya. 4. Solusi menyelesaikan dosa manusia adalah baptisan. Tuliskan 3 teks ayat Alkitab bahwa baptisan berkuasa mengampuni dosa. Yang kelima, dalam perjanjian lama, penebusan dosa dilakukan dengan korban darah hewan. Dalam perjanjian baru, darah apa yang dipakai menebus dosa manusia? Buktikan ayatnya. Pertanyaan keenam, tuliskan teks ayat Alkitab. Yesus melakukan transformasi dari darah ke air, sehingga dalam air baptisan ada kuasa darah Yesus yang bekerja. Ketujuh, syarat mutlak apakah yang harus dimiliki seorang hamba Tuhan untuk melaksanakan baptisan air agar memiliki kuasa pengampunan dosa. Yang kedelapan, sebelum dibaptis, semua manusia ada 2 macam dosa. Tuliskan kedua macam dosa itu. 9, setelah dibaptis menjadi orang Kristen, kembali berlaku 2 macam dosa. Ya, jelaskan dan tuliskan teks ayat Alkitabnya. Pertanyaan terakhir, tuliskan 2 teks ayat Alkitab tentang dosa yang membawa maut. Silakan Anda isi, ketik rapi, emailkan kembali ke STTGCC. Tuhan Yesus memberkati.